والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Ikhlas Raffles Hills yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti secara online maupun offline. Kita pada pertemuan beberapa waktu yang lalu membahas surat Al-Munafiqun. Dan kita belum selesai pembahasannya. Kita kalau tidak salah sampai pada bahasan tentang orang-orang munafik yang takut diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di hati mereka. Orang munafik itu tiap saat dalam keadaan takut sebenarnya. Keberanian yang mereka tunjukkan itu adalah keberanian yang semu, bukan keberanian yang sesungguhnya. Dan Allah katakan yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan tentang jati diri mereka. Lalu Allah katakan kulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Allah bilang, katakan sama orang-orang munafik itu. Ini termaktub pada surat At-Taubah ayat 64. Katakan kepada orang-orang munafik itu, teruskanlah ejekan-ejekan kalian. Ciri orang munafik itu mengejek mukmin, mengejek saudaranya sesama muslim. Jadi orang-orang mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi kerjaannya mengejek. Perbuatan yang dibuat oleh saudaranya itu munafik. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan jangan mudah nuduh orang munafik. Kenapa Allah turunkan surat Al-Munafiqun? Allah turunkan surat Al-Munafiqun untuk memaparkan di hadapan hamba-hambanya tentang siapa itu mereka, ciri-ciri mereka. Kalau tidak Allah kabarkan, kita tidak tahu. Karena cara mereka halus. Mereka duduk sama-sama kita, hadir di majlis sama-sama kita, ikut sholat sama-sama kita. Menyatakan diri mereka mukmin dan mereka memang bersyahadat. Di zaman Nabi mereka datang jumpai Nabi. Mereka bilang kami bersaksi engkau Rasul. Ngomong bersaksi. Berarti kan itu kan meyakinkan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah mukhrijun. Jadi nanti yang mereka sembunyikan itu, yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhawatiran mereka itu akan menjadi nyata. Nah, kita akan bahas pada kali ini kelanjutan daripada firman Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri munafik. Di antaranya itu dalam surat Al-Munafiqun Allah katakan wa iza, ayat yang kelima, wa iza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah. Kalau diucapkan kepada orang-orang munafik itu, marilah beriman. Maksudnya kembali kepada keimanan yang murni. Kan kita ini sama orang munafik ini, yang bisa kita lakukan itu sesuai apa yang Allah tuntun dan Rasul inginkan.
Yang Allah tuntun dan Rasul inginkan adalah kita ajak mereka kembali beriman. Memerangi mereka tidak mungkin. Kenapa? Mereka menyatakan diri mereka Muslim soalnya. Ya, mereka syahadat soalnya. Mereka sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi, yaitu membujuk mereka, mengajak mereka dengan cara-cara yang tepat agar mereka kembali. Walaupun ini berat. Ini di sini Allah katakan, kalau dibilang kepada mereka, ayo kembali kepada keimanan yang sesungguhnya. Yastaghfir lakum Rasulullah. Waktu di zaman Nabi, itu diajak sama Nabi, dan yang beristighfar kepada Allah atas dosa mereka siapa? Rasul langsung. Lalu apa yang terjadi? Lawaw ru'usahum. Orang-orang munafik itu membuang mukanya. Sama, sekarang juga begitu. Ada saudaranya yang beriman, bilang, kamu salah itu. Apa yang kamu ucapkan itu nggak tepat, tidak sesuai dengan Qanun al-Islamiyah, tidak sesuai dengan undang-undang Islam yang berlaku sebenarnya. Tidak sesuai dengan tataran syariat. Oh, mereka malah lebih merasa benar. Ya. Dikasih tahu tentang sesuatu yang benar, yang tepat, itu mereka palingkan mukanya. Wa ra'aitahum yasuddun. Dan engkau, selain mereka berpaling mukanya, engkau akan saksikan mereka itu berpaling dari nilai kebenaran tersebut. Bahkan menjadi bagian dari orang-orang yang menghalangi kebenaran. Orang munafik itu, salah satu ciri khasnya adalah ketika ada pilihan antara hak dan yang batil. Mereka suka melakukan dua pilihan itu, antara hak dan batil. Yang pertama ada di tengah, mereka bilang netral gitu. Ya. Yang kedua, sebelah kakinya sudah berada di tempat orang-orang kafir. Jadi jangan mudah terpesona dengan orang yang mengatakan saya abstain. Saya netral. Dalam Islam nggak ada netral. Kalau nggak ada hak, batil. Kalau nggak ada surga, neraka. Ya. Kebenaran, keburukan. Antum naik mobil, kalau giginya netral, jalan nggak? Jalan, gigi netral. Nggak jalan. Nggak ada netral itu. Al-Quran itu dikatakan sebagai apa? Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Nabi sebagai Al-Fariq. Nabi datang sebagai Al-Fariq. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum mustakbirun. Nah, ciri berikutnya dalam surat Al-Munafikun, Allah katakan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang sombong. Karakternya sombong. Arogan. Keangkuhan sering dipertontonkan. Nah, dalam sebuah riwayat hadis dari Ka'ab al-Ahbar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, orang sombong itu nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam bentuk sekecil semut. Karena orang sombong itu biasanya ketika dia sombong, itu dia merasa dirinya besar. Ya, sombong akan kekuasaannya, sombong akan jabatannya, sombong akan kemampuan yang dia miliki. Padahal di dunia ini, ada orang yang dibesarkan karena kepentingan. Ada orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dibesarkan oleh kepentingan, dia memang besar di dunia. Tapi kebesaran dia di dunia tidak akan langgeng. Hanya sebentar. Tetapi orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebesarannya akan langgeng dan abadi. Siapapun dia.
Ulama sekalipun. Ada ulama yang dibesarkan karena kepentingan. Jadi termasyhur dia, tersohor dia. Seluruh perangkat-perangkat media mendukungnya. Tapi lihat, langgeng nggak? Tapi perhatikan ulama salafus salihin yang dia dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama salafus salihin yang tulus, yang mukhlis, dan dia menjadi besar, dan yang besarkan dia itu Allah Subhanahu wa taala. Yang besarkan dia itu yang maha besar. Maka kebesarannya langgeng. Walaupun dia sudah berkalang tanah. Sudah ratusan atau mungkin ribuan tahun dia wafat. Namanya masih disebut, karyanya masih dibaca. Tulisan-tulisannya masih dikenang sampai saat ini. Kenapa? Karena dia besar dan menjadi besar karena dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sombong kata Nabi, pada hari kiamat dia akan datang ya, dengan tubuhnya sekecil semut. Jadi kecil. Merana dia. Kemudian dia akan diliputi oleh kehinaan dari segala macam penjuru. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan diberikan minuman dari tihanatul khabal. Tihanatul khabal itu adalah minuman yang berbentuk cairan darah yang bercampur dengan nanah. Nah, kita nih kadang-kadang kalau posting ini banyak istighfar. Jangan sampai ketika kita posting ada sombong yang ada pada diri kita saat kita posting. Ada orang duduk di tempat-tempat mewah, makan makanan enak, minum minuman-minuman yang mahal, sambil tunjukkan bil tagihannya. Berapa? Sampai ada tuh yang tunjukkan sampai puluhan juta. Ah, ini mah kecil. Nauzubillah waliyadzubillah, kalau itu bagian dari kesombongan yang dia tunjukkan, hati-hati. Minumannya bakal berubah itu. Minuman yang enak yang minum di dunia berubah menjadi tihanatul khabal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik sahabat-sahabatnya agar meredam sifat sombong. Ada sebuah riwayat dari Sufyan bin Mis'ar menceritakan tentang Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang biasa dipanggil dengan Abu Abdullah. Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia berduit. Orangnya hobi sedekah. Kuda yang biasa dia tunggangi, kuda-kuda bagus. Suatu hari dia naik di atas kudanya, sedang keliling. Kemudian berpapasan dengan rombongan orang-orang miskin sedang duduk di bawah, menghamparkan kain. Kemudian di atas kain itu ada roti-roti kering yang mereka makan. Zaman dahulu makanan orang miskin roti kering yang ditebar di atas kain, dan mereka biasa duduk makannya rame-rame. Jadi ada beberapa roti, mereka kumpulnya rame-rame sambil sobek sambil makan. Biar sama-sama terbagi di antara mereka. Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia naik kudanya, lewatin tempat mereka itu. Dan mereka sapa, ya Aba Abdullah, mereka panggil Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wahai Abu Abdullah, ayo turun, cicipi makanan kami. Zaman dulu, kebiasaan orang-orang kaya, kalau diajak turun singgah ke tempat orang miskin untuk makan, suka ditolak. Ada yang cara tolaknya halus, ada yang kasar. Tapi intinya suka ditolak. Karena merasa itu bukan makanannya. Sampai sekarang kan juga begitu. Ada orang ya diundang sama orang yang dia rasa strata ekonominya di bawah dia, itu
jarang mau datang. Tapi kalau yang undang dia itu, yang strata ekonomi sama, datang dia. Bahkan kadang-kadang kita sering menyaksikan di beberapa daerah, itu ada orang kalau dia sebar undangan pernikahan anaknya, itu undangannya beda-beda. Cetakan undangannya beda. Undangan yang disebar ke orang kaya, beda sama cetakan undangan yang disebar kepada orang miskin. Atau ada bahkan yang dia ngundang orang kaya sama orang miskin, jamnya beda. Karena menu makanan yang dia siapkan beda, menu bubuknya beda. Ini hal yang masih sering terjadi. Dan itu kan sesuatu yang tidak bagus. Dan itu melambangkan kesombongan. Nah ini Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika disapa, dia berhenti dari kudanya. Ya Aba Abdillah, ayo turun. Turun dia. Makan sama kami. Dia turun duduk makan sama mereka. Dia turun, dia tambatkan kudanya, terus dia ikut makan sama mereka. Mereka bahagia. Bahagia yang tak terkira. Bukan mereka, orang miskin bukan ketika mereka undang tuh, bukan dia akhirnya sedih makanannya berkurang. Enggak, bahagia sekali. Dia idkhal surur, memasukkan rasa bahagia pada saudara-saudara miskin. Sudah habis itu, kata Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia bilang, saudara-saudaraku, saya kan sudah penuhi nih undangan kalian ini. Tadi kalian ajak saya turun, saya makan makanan kalian. Besok saya undang kalian semua yang hadir di sini, datang ke rumah saya ya. Gantian dong, makan di rumah saya. Lihat, lembut akhlaknya ini. Putranya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya datang hari besoknya. Datang. Rame-rame datang. Oh dia bahagia, dia lihat yang datang rame banyak. Bahkan yang datang jumlahnya lebih banyak daripada yang dia ketemu kemarin. Kan ajak temannya. Ya. Nah kadang-kadang kita kalau begitu kan, wah saya undang 15 kenapa dapat datangnya 25 nih. Ya. Aduh dasar ini nggak tahu. Suka ada. Dia enggak, dia senang. Nah pelayannya agak kurang nyaman. Pelayannya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orangnya, kok rame banget nih. Lalu kata Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia bisik sama pelayan. Semua yang ada di rumah ini, makanan apa saja, kau keluarin semuanya. Keluarin semuanya, hidangin buat mereka. Kalau kurang, siap-siap kau, saya suruh pergi beli. Nggak kayak kita kadang-kadang ada di masyarakat kita. Dilihat siapa tamu yang datang, cangkirnya beda. Beda cangkirnya, beda gelasnya. Beda warna minumannya. Ini enggak. Dia bilang semua yang ada di rumah ini, kau keluarin. Semua. Makanan apa aja. Ada hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak 3 jenis manusia ini untuk ajak bicara. Nanti pada hari kiamat Allah tidak akan ajak dia bicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak mau lihat dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan dia. Walahum azabun alim, dan orang ini akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa itu? 3 jenis ini. Yang pertama kata Nabi, syaikhun zanin. Orang tua yang berzina. Udah tua masih genit. Orang yang lupus, lupa usia. Dia umur 70, dia masih aneh-aneh itu. Ini orang, kata Nabi, la yukallimhumullah. Allah nggak bakal lihat dia. Udah umur 70 lebih masih pakai jeans, masih pakai rantai.
Nah, masih nongkrong di mall. Tiap ada film baru 21 ada dia di situ. Genit. Ya. Duitnya banyak. Puluhan miliar deposito di segala macam bank. Setiap datang bank, datang di situ nabung. Ternyata tidak hanya niat nabung aja. Dia bisik sama kepala bank. Tuh, cantik tuh. Udah ada yang punya belum? Udah 70. Masih naksir yang umur 20 tahun. Makanya kalau ketemu teman-teman yang sudah 70-an, tarik dia ke masjid. Biar nggak aneh-aneh. Khawatir ini, masuk hadis ini. Syekhun zanin. Tua masih. Yang kedua, wa malikun kazzab. Penguasa, raja, pimpinan yang tukang bohong. Ini Nabi yang bilang. Bohong aja. Entar sok, ya. Sebentar, besok, nanti. Ya. Punya 10 janji, 30 bohong. Nah, kenapa kok bisa 10 janji 30 bohong? Yang satu janji itu ada 2 bayangan. Bayangannya aja bohong. Hati-hati itu. Yang ketiga, ailun mustakbir. Nah, ini tentang sombong ini. Yang kata Nabi, Allah nggak bakal lihat. Allah nggak bakal tengok orang ini. Siapa itu? Ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Orang kaya sombong aja udah dosa nih. Ya. Ini dia miskin, dia sombong. Ini cilaka ini. Cilakanya kalau orang Flores bilang cilaka 12. Nggak 1-2 cilaka dia. Nah, Nabi juga pernah bilang, ya, Allah pernah berkata kepada aku, kata Nabi, bahwasanya ada 3 jenis manusia yang pertama kali masuk surga, dan ada 3 jenis manusia yang pertama kali masuk neraka. 3 jenis manusia yang pertama kali masuk surga, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Itu masuk surga. Pertama masuk surga, mati syahid. Bahkan dia punya hak syafaat lagi. Dia sudah masuk surga, punya hak syafaat. Ada yang bahkan dikatakan punya hak syafaat sampai untuk 40 orang. Dia mati syahid. Sampai dia ditanya sama malaikat, buat siapa saja ini? Dia boleh sebut. Bahkan ada sahabat temannya yang sering jalan sama-sama dia dulu di dunia. Ternyata lagi singgah ke neraka. Dia bilang, saya mau dia nih. Syafaat. Ditarik, dikeluarin. Jadi, asbahtum bi ni'matihi ikhwana itu ada nikmat persaudaraan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Jika mereka rajut atas dasar keimanan, itu nanti di yaumul akhir yang sudah masuk surga duluan, terus dia punya hak syafaat. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Kan dengan izin Allah dapat syafaat itu. Dia dapat hak untuk memberikan syafaat. Allah kasih dia izin itu. Dia boleh sebut siapa yang dia mau. Siapa yang dia mau. Nah, ini orang mati syahid. Yang kedua, orang yang termasuk awal-awal masuk surga kata Nabi adalah hamba sahaya atau orang yang pegawai rendahan. Kemudian di tengah-tengah kesibukan dia dalam bekerja, dia masih menyiapkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak meninggalkan ibadah. Saya pernah jumpa ada tukang. Itu tukang itu kan kerjanya kerja berat. Ada tukang yang kerja di tempat saya, tukang. Dia ngerjain, ada toko lagi direnov itu. Ada 2 tukang. Anak-anak muda. Ya, umur-umur imam kita inilah. Kan imam kita ini tuan saya jauh. Walaupun badannya besaran dia sih.
Umur-umur anak-anak muda itu. 2 orang lagi ngerjain toko. Tapi membuat saya salut. Masuk zuhur itu, berhenti mereka untuk makan siang. Baju diganti. Dia kamar mandi, dia wudhu dengan wudhu yang sempurna. Bajunya, celana, dia ganti. Pakai baju yang bersih, sholat. Nanti selesai itu, jam 1 dia mulai kerja lagi, dia buka lagi tuh baju. Jadi baju yang dia pakai sholat, beda sama yang dia pakai kerja. Dia jaga kesucian. Api ibadahnya. Tapi saya bilang sama istri saya, wah ini mereka nih jangan nggak diperhatikan nih. Dia punya makan segala macam. Walaupun dia dapat gaji harian, saya bilang, siapin aja makanan apa aja buat mereka. Ini soalnya ini 2 orang ini manusia ini masuk kategori hadis Nabi ini. Jangan-jangan duluan dia dari kita. Ya kalau kita sudah berbuat baik, mudah-mudahan dengan berbuat baik kita harapan sama Allah berbuat baik sama dia. Dia ingat kita nanti. Kita masih ngantri panjang, atau dia di dalam duluan, dia panggil kita deh. Buat lewat sirat. Lewat sirat ini kan macam-macam lewat sirat ini. Lewat siratal mustaqim ini kan ada yang kalbarki, ada yang secepat kilat. Ya. Lagi ngantri ini. Ya. Ana sama Habib Musa, Ana masih di belakang, Habib Musa di depan. Ana belum buka mata, dia di ujung. Oh, mana dia udah duluan. Bisa kayak begitu. Ada yang kalamhil basar, sekejap mata, udah sampai. Ada yang jalan santai kayak orang jogging. Ada yang mutajian, ngerayap dia, ngerayap mau jatuh kagak jatuh. Tapi sampai juga. Ada yang baru sampai di tengah, malaikat di bawah panggil, mampir mang, mampir deh. Jatuh. Nah, ini yang kedua ya, masuk surga. Cepat deh. Di tengah kerja kerasnya dia masih punya waktu untuk ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, orang miskin yang tawadu. Fakir miskin yang tawadu, merendah. Adapun 3 yang pertama kali masuk neraka, kata Nabi, raja yang kejam, pemimpin yang zalim, itu paling pertama dia masuk. Disebabkan karena kezalimannya. Karena 1 kali kezaliman yang dia bikin, dia tanggung semua. Dosa bawahannya bakal menjadi dosanya. Gini saja deh, sederhana saja. Kepala keluarga saja. Seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Jika ada dosa, kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarganya disebabkan dia lalai membina anggota keluarganya. Kalau dia sudah nasihati, dia bina, dia bimbing. Tapi kesalahan dilakukan oleh anggota keluarga disebabkan dia lalai, tidak membina, tidak membimbing. Dia juga dapat tanggung jawab. Disuruh bertanggung jawab. Apalagi dia seorang pemimpin. Maka kata Nabi, ini termasuk orang yang pertama kali masuk neraka kalau dia kejam, dia zalim, dia semena-mena. Yang kedua, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Hartanya melimpah yang dia miliki, yang kesemuanya merupakan persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia untuk mendapatkannya. Terus dia tidak keluarkan, termasuk orang yang pertama masuk neraka. Yang ketiga, ini orang miskin yang sombong. Di kecaman dari Nabi. Udah miskin, sombong. Biasanya siapa itu? Orang yang gengsian. Yang suka gengsian itu siapa? Orang miskin biasanya. Yang suka pamer itu siapa? Orang kalau dia kaya banget dan kayanya benaran, nggak suka pamer.
Kalau yang suka pamer, yang masih suka pamer itu belum betul-betul kaya itu, masih suka pamer. Kan sekarang ada namanya flexing gitu, flexing. Ya, di media sosial, flexing. Jadi memamerkan kekayaan, tapi dia sebenarnya tidak kaya. Itu endorse barang-barang endorsement semua. Coba orang kaya benaran tuh, ada pamer. Coba lihat kehidupannya si Bill Gates, ada dia pamer. Malah dia sembunyi kekayaannya, takut dikejar-kejar semua orang pajak. Yang punya Google, yang punya Facebook, ada dia pamer. Coba lihat kehidupannya. Dia jalan sama pasangannya pakai sandal jepit, pakai baju dan celana pendek yang tidak bermerek. Biasa aja. Yang suka pamer itu yang baru kaya. Tapi kalau yang kaya genetik, dia dari brojol sudah kaya gitu. Ya pamer itu. Biasa aja. Ya. Cilakanya lagi, kata Nabi, ini yang paling dikecam sama Allah, miskin sombong. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah itu sudah membenci 3 hal, tapi Allah lebih membenci lagi 3 hal itu. Jadi Allah sudah membenci 3 hal, Allah lebih membenci lagi 3 hal. Yang pertama, Allah membenci orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang hidupnya hari-hari buat dosa aja. Allah membenci itu. Tapi Allah lebih membenci lagi, kata Nabi, orang tua yang fasik. Udah tua masih aja hobi buat dosa. Ya. Tiap hari WA di grup temannya itu, kapan kumpul-kumpul, kapan main ini, kapan main itu. Ya. Yang kedua, Allah benci orang yang pelit. Allah lebih benci lagi orang kaya pelit. Yang ketiga, Allah membenci orang yang sombong. Allah lebih membenci lagi orang miskin sombong. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan 4 bahaya. Jadi 4 bahaya yang diakibatkan oleh sifat sombong. Yang pertama, kata beliau, kesombongan itu akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Dan mata hatinya pasti tertutup. Jadi kalau lihat ada orang yang angkuh, yang sombong, jangan kaget, kita lihat poin yang pertama ini. Karena orangnya tidak akan mau menerima kebenaran dan hatinya tertutup. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Mu'min, ayat 35. Kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yatba', mengunci hati orang-orang yang mutakabbir jabbar, hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang, jabbar. Makanya kita kalau lihat ada orang yang punya kuasa, kemudian dia sewenang-wenang, kesewenang-wenangan yang dia lakukan itu muara awalnya di mana? Sombong. Kalau dia nggak sombong, dia nggak akan sewenang-wenang. Jadi jangan lihat dari tampilan luarnya. Itu orang sombong. Ya. Setiap kali diajak untuk diskusi, kemudian orang yang mengajaknya berdiskusi itu memasukkan usulan-usulan baik, dia tampik semuanya itu. Kenapa? Sombong. Kita hampir tiap hari menonton acara debat
Yang perdebatannya itu adalah adu kesombongan. Bukan adu argumen. Bukan adu pandangan. Adu kesombongan. Berarti kita sedang menonton acara apa? Acara dosa itu. Acara dosa. Acara yang rahmat Allah nggak bakal turun. Walaupun tagline-nya itu tentang sesuatu yang baik. Tagline-nya. Tapi isinya adu kesombongan. Arogansi, ucapan terlihat. Dan Allah bilang, orang yang sombong, orang yang sewenang-wenang, hatinya tertutup. Jeritan orang-orang susah, orang-orang mustada'afin, orang-orang yang termarginalkan, seperti apapun jeritan itu, tidak akan mampu menggedor hati nuraninya. Kenapa? Karena Allah katakan, yatba Allah. Allah kunci hatinya. Jadi kalau pingin hatinya kembali menjadi lembut, caranya gimana? Caranya dia hapus kesombongannya itu. Dia hilangkan kesewenang-wenangan. Baru hatinya bisa lembut kembali. Kalau tidak bakal bisa. Poin yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, kesombongan akan menyebabkan kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama bumi ini ditaburi oleh manusia-manusia yang arogan, sombong, dan sewenang-wenang, maka bumi ini akan mendapatkan limpahan kemurkaan dan kebencian dari Sang Pencipta. Surat An-Nahl ayat 23. Allah berfirman, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi, kata Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena orang sombong itu ketika mereka hendak melakukan sesuatu sesuai kehendak mereka, ada yang mereka rencanakan secara sembunyi, ada yang mereka rencanakan secara terang-terangan. Orang sombong itu ketika dia berbicara di hadapan umum tentang program-programnya, itu seperti malaikat yang ingin membantu semua orang. Tetapi hatinya mafia. Secara terang-terangan dia seperti orang baik, tetapi secara tersembunyi dia bersama kelompoknya ingin menangguk keuntungan yang sangat banyak di atas penderitaan rakyat yang begitu susah. Nah ini Allah mengatakan, Allah tahu semuanya itu. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia Allah la yuhib, tak akan mencintai dan menyukai orang-orang yang sombong. Mungkin si sombong ini dia bakal dicintai oleh banyak pengikutnya. Tapi ingat, ada pencipta yang tidak mencintai dia. Yang bisa membuat nanti di kemudian hari, dulu pengikutnya yang begitu mencintainya berubah menjadi membencinya. Sering terjadi. Fir'aun yang sombong itu, di kemudian hari, pengikutnya meninggalkannya, mengikuti Musa alaihissalam. Ya. Begitu pula yang lainnya. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia Allah tidak mencintai para pelaku kesombongan. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, kesombongan akan menyebabkan kehinaan dan mendapatkan siksa di dunia sebelum di akhirat. Makanya Imam Hatim Al-Asam mengatakan, hendaknya engkau menghindari kematian dalam 3 keadaan. Jangan mati dalam keadaan sombong, jangan mati dalam keadaan tamak, jangan mati dalam keadaan angkuh. Itu kematian yang buruk. Sampai kata Imam Al-Hatim mengatakan,
Sesungguhnya orang sombong tidak akan dibiarkan oleh Allah meninggalkan dunia ini sebelum dia akan dihinakan dahulu oleh orang-orang lain dari keluarganya, kerabatnya, atau orang-orang di sekitar. Jadi dia pernah sombong. Dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan bertemu dengan orang yang menyombongkan diri di hadapannya. Ada dulu orang punya kuasa dia. Punya jabatan khusus. Tanda tangannya sakti. Ya, keputusannya didengar oleh banyak orang. Dia perintahkan siapa saja semua jalani. Ketika dia pensiun, suatu hari, berapa tahun kemudian, dia ngurus sesuatu ke kantor. Untuk urusan ponakannya atau urusan cucunya. Tiba-tiba disuruh antri lah, sekian lama. Resah. Terus dia ngamuk-ngamuk, mencak-mencak. Saya dulu pernah. Tapi kenapa? Kalau dia renungkan baik-baik, kenapa itu terjadi? Mungkin dulu dia pernah lakuin orang seperti itu. Ya. Akan ngalamin itu. Pernah nyulitin orang, sebelum dia meninggal dunia, dia akan disulitin sama orang. Pernah menggunjing orang, memfitnah orang, menggibah orang, sebelum dia dapat hukuman di akhirat, sebelum dia meninggal dunia, dia akan digibahin sama orang lain. Kata Nabi, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang sering kalian lakukan kepada orang, itu pun yang akan kalian tuai nanti. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, poin yang keempat dari Imam Al-Ghazali. Ya, tentang sebab daripada sombong itu dan akibat yang didapatkan. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita. Dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat buruk. Kita minta Allah tuntun hidup kita. Bimbing hidup kita. Jauhkan kita dari segala macam bentuk bala, musibah, dan ujian. Allah angkat wabah yang menimpa negeri kita ini. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini. Ramadan yang dapat kita lakukan dengan normal. Sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Berkumpul di masjid dengan sebaik-baiknya. Berkumpul dengan keluarga dengan sebaik-baiknya. Dijauhkan dari segala macam bentuk wabah dan penyakit. Allah hadirkan nikmat dalam ibadah dalam kehidupan kita. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali. Jam 6 udah selesai.